Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan Bu Sur di Happy Math. Matematika mudah, matematika asik. Yes, saya pasti bisa. Baik anak-anak, di video kali ini kita akan masih membahas tentang sistem persamaan linear dua variabel. Tapi Ibu akan fokuskan pada metode substitusi ya. Nah, di video sebelumnya, Ibu sudah membahas tentang metode dalam menyelesaikan SPLDV. Ada 4 ya, ada metode substitusi, metode eliminasi substitusi atau campuran, dan metode grafik. Di video sebelumnya, kita sudah bahas tentang metode eliminasi. Nah, pada video ini kita akan bahas dengan metode substitusi. Apa sih metode substitusi itu? Metode substitusi itu dengan cara mengganti. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Tentukan penyelesaian dari sistem persamaan 3x ditambah y sama dengan 15 dan x dikurang 2y sama dengan negatif 2 dengan metode substitusi. Penyelesaian. Ada cara yang pertama, yaitu kita akan mengganti atau mensubstitusi x, di mana persamaan yang memungkinkan itu harus dinyatakan menjadi salah satu persamaannya jadi x sama dengan 2y ditambah b. Nah, dari soal di atas kita memiliki dua persamaan, yaitu persamaan pertama 3x ditambah y sama dengan 15 dan persamaan keduanya adalah x dikurang 2y sama dengan negatif 2. Nah, dari kedua persamaan tersebut, persamaan dua lah yang bisa dijadikan bentuk x sama dengan ya. Jadi, kita tambahkan kedua ruas dengan 2y sehingga di ruas sebelah kiri hanya akan menyisakan x saja ya. Jadi nantinya x sama dengan 2y dikurangi 2. Setelah itu kita akan mensubstitusi 2y dikurang 2 ke persamaan 1. Kita tulis kembali nih persamaan satunya, 3x ditambah y sama dengan 15. Nah, tadi kan kita mau mengganti x-nya itu dengan persamaan yang sudah kita peroleh tadi, yaitu 2y dikurangi 2. Jadi kita ganti ya, sehingga nanti persamaannya menjadi 3 dalam kurung 2y dikurangi 2 ditambah y sama dengan 15. Kita substitusi kita distributif ya 3-nya, sehingga menjadi 6y dikurangi dengan 3 kali 2 6 ya, jadi 6y dikurangi 6 ditambah y sama dengan 15. 6y ditambah y menjadi 7y, jadi 7y dikurangi 6 sama dengan 15. Berarti kita jumlahkan kedua ruas dengan 6 ya, sehingga menyisakan 7y saja di ruas kiri. Jadi 7y sama dengan 15 tambah 6 adalah 21. Kedua ruas kita bagi dengan 7. Jadi kita akan memperoleh y sama dengan 21 dibagi 7 adalah 3. Nah, sekarang kita substitusi y sama dengan 3 ini ke persamaan x sama dengan 2y dikurang 2, sehingga kita akan memperoleh y-nya diganti dengan 3, jadi 2 dikali 3 6 dikurangi 2, jadi kita peroleh x-nya sama dengan 4. Maka penyelesaiannya adalah x sama dengan 4 dan y sama dengan 3. Nah, sekarang kita akan menggunakan cara kedua, yaitu mensubstitusi atau mengganti nilai y. Dari dua persamaan yang sudah kita ketahui, manakah dari persamaan tersebut yang dapat dinyatakan menjadi salah satu persamaan bentuknya y sama dengan px plus q. Nah, dari kedua persamaan ini kita tahu bahwa persamaan satulah yang bisa diubah menjadi y sama dengan. Jadi nanti persamaan satu ini kedua ruasnya dikurangi dengan 3x, sehingga di ruas sebelah kiri hanya menyisakan y saja. Jadi nantinya y sama dengan negatif 3x ditambah 15. Nah, persamaan inilah yang nanti akan kita substitusi ke persamaan 2. Jadi substitusi y sama dengan negatif 3x plus 5 ke persamaan 2, sehingga nanti kita akan memperoleh x dikurangi dengan 2y sama dengan min 2. Kita ganti y-nya dengan min 3x plus 15, sehingga kita peroleh x nanti negatif 2 dikali negatif 3 didistributifkan ya, jadi plus 6x. Jadi nantinya x ditambah 6x dikurangi dengan 30. 30 dari mana? 2 dikali 15 ya, negatif 2 dikurangi 15 adalah negatif 30 sama dengan negatif 2. Lalu kita jumlahkan nih, x ditambah 6x adalah 7x dikurangi 30 sama dengan negatif 2.
Kemudian kedua ruas kita tambahkan dengan 30 agar hanya menyisakan X saja ya. Jadi nanti 7X sama dengan negatif 2 ditambah 30 adalah 28. Nah, untuk mencari X-nya berarti kita tinggal bagi dengan 7 kedua ruas ya. Jadi X-nya kita peroleh 28 dibagi 7. X-nya berarti sama dengan 4. Nah, setelah memperoleh X sama dengan 4, kita bisa substitusikan ke persamaan Y sama dengan negatif 3X plus 15. Jadi X-nya kita ganti dengan 4. Berarti nanti negatif 3 dikali 4 itu adalah negatif 12 ditambah 15. Jadi Y-nya itu sama dengan 3. Sama kan ya? Jadi kita punya penyelesaiannya sama seperti yang tadi, X sama dengan 4 dan Y sama dengan 3. Nah, dari cara 1 dan cara 2 tadi, kalian bisa memilih mana yang lebih dapat kalian kerjakan. Jadi bisa pilih cara 1 atau cara 2 tergantung dari persamaan yang sudah diketahuinya. Mana yang lebih mudah dijadikan Y sama dengan atau X sama dengan. Gitu ya, mudah bukan? Halo Nina, kita tebak-tebakan yuk. Wah, boleh nih. Ayo coba tebak nih. Karena kita telah mempelajari SPLDV, pasti kamu bisa. Umur ayah Andi 5 kali lebih tua dari umur Andi. 9 tahun yang akan datang, umur ayah Andi 3 kali lebih tua dari umur Andi. Tentukan umur mereka masing-masing 4 tahun yang akan datang. Coba tebak berapa hasilnya? Wah, berapa ya? Mari kita hitung bersama. Dari ilustrasi cerita yang tadi ya, kita memperoleh informasi yakni umur ayah Andi 5 kali lebih tua dari umur Andi. 9 tahun yang akan datang, umur ayah Andi 3 kali lebih tua dari umur Andi. Tentukan umur mereka masing-masing 4 tahun yang akan datang. Nah, untuk menjawab soal ini, maka seperti biasa kita bisa menyelesaikannya dengan pertama. Kita misalkan dulu ya kalau ada soal seperti ini. Jadi kita misalkan nih umur ayah Andi sekarang adalah X tahun dan umur Andi sekarang adalah Y tahun. Kemudian dari soal tersebut kita juga memperoleh informasi yang lain, yakni umur ayah Andi 5 kali lebih tua dari umur Andi, sehingga kita memperoleh umur ayah sekarang kan X. Kemudian 5 kali lebih tua dari umur Andi, umur Andinya Y, berarti X sama dengan 5Y tahun. Nah, itu persamaan yang pertama ya, atau kalimat matematikanya. Kemudian dari soal tersebut kita juga memperoleh informasi, yakni umur ayah Andi 9 tahun yang akan datang. Umur ayah Andi sekarang X, 9 tahun yang akan datang berarti ditambah 9. Jadi X ditambah 9 tahun. Begitupun umur Andi 9 tahun yang akan datang. Umur Andi Y 9 tahun yang akan datang berarti tambah 9. Jadi Y ditambah dengan 9 ya. Kemudian ada informasi lain yang kita peroleh, yaitu 9 tahun yang akan datang umur ayah Andi 3 kali umur Andi. Maka kalimat matematikanya akan menjadi Y ditambah 9 sama dengan 3 dikali Y ditambah 9. Nah, kemudian kita distributif ya 3-nya. Jadi kita akan memperoleh persamaan X ditambah 9 sama dengan 3Y ditambah dengan 27 ya. Jadi 3 dikali 9 adalah 27. Sehingga kita punya persamaannya adalah X ditambah 9 sama dengan 3Y ditambah 27. Nah, tadi waktu pertama kita punya persamaan yaitu X sama dengan 5Y. Kita substitusi saja langsung X sama dengan 5Y ini ke persamaan yang sudah kita peroleh di atas ya, yakni X ditambah 9 sama dengan 3Y ditambah 27. Kita ganti ya X-nya itu dengan 5Y. Jadi kita peroleh 5Y ditambah 9 sama dengan 3Y ditambah dengan 27. Nah, sekarang kita kumpulkan ya yang punya Y dengan yang punya Y. Jadi kita jumlahkan, kita kurangi kedua ruas dengan 3Y ya. Jadi kalau bisa dipindah ruaskan gitu ya, 3Y-nya itu ke ruas sebelah kiri, sehingga kita peroleh 5Y dikurangi 3Y sama dengan 27 dikurangi 9. 5Y dikurangi 3Y adalah 2Y,
5Y, dan 27 dikurangi 9 adalah 18. Kemudian kita bagi kedua ruas dengan 2 ya, sehingga kita akan memperoleh Y-nya sama dengan 9. Nah, kemudian setelah itu kita substitusi Y sama dengan 9 ke persamaan X sama dengan 5Y, sehingga X-nya kita akan peroleh 5 dikali 9, yaitu 45. Jadi kita peroleh X-nya itu sama dengan 45. Sudah selesai? Belum ya. Kenapa? Karena pertanyaannya adalah umur ayah Andi 4 tahun yang akan datang. Jadi tinggal 45 ditambah dengan 9. Karena X itu adalah umur ayah sekarang, tapi yang ditanyanya 4 tahun yang akan datang. Jadi 45 ditambah 9. Sehingga umur ayah sekarang itu adalah umur ayah 4 tahun yang akan datang itu adalah 49 tahun. Seperti itu ya, mudah bukan? Dan umur Andi 4 tahun yang akan datang berarti tinggal 9 ditambah dengan 4. Maka umur Andi itu adalah 13 tahun, 4 tahun yang akan datang itu ya. Jadi umur ayah 49 tahun dan umur Andi adalah 13 tahun ketika 4 tahun yang akan datang. Sekian video dari Bu Sur, silahkan cek GCR-nya ya untuk melihat tugasnya. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Happy Math, matematika mudah, matematika asik. Yes, saya pasti bisa. Dadah!